Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Syed Siregar, NPM 248320115, jurusan manajemen kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya sampaikan yang berjudul kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama ada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur pemasukan atau pajak dan pengeluaran negara belanja pemerintah guna memengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Yang pertama kita bahas ada ciri-ciri kebijakan fiskal. Yang pertama dilaksanakan oleh pemerintah atau melalui Kementerian Keuangan. Yang kedua menerima atau mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga tercermin dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga berdampak langsung pada sektor real atau konsumsi investasi pembangunan. Yang keempat ada cenderung membutuh waktu lebih lama untuk menunjukkan dampaknya. Yang terakhir ada dapat bersifat ekspansif atau memperbesar belanja negara atau kontraktif mengurangi belanja. Selanjutnya ada jenis fiskal. Jenis fiskal yaitu ekspansif, mendorong pertumbuhan atau meningkatkan belanja, menurunkan pajak. Selanjutnya ada fungsi fiskal. Fungsi fiskal yaitu pertama mengatur pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan melalui belanja pemerintah untuk infrastruktur, pendidikan dan lain-lain. Yang kedua ada mengurangi pengangguran, di mana pemerintah membuka lapangan kerja lewat proyek-proyek publik dan subsidi sektor swasta. Yang ketiga ada mengendalikan inflasi atau deflasi, di mana menyesuaikan pajak dan belanja negara untuk menjaga kestabilan harga. Yang keempat ada pemerataan pendapatan, di mana pajak progresif dan bantuan sosial digunakan untuk mengurangi kesenjangan. Yang kelima ada menstabilkan perekonomian, digunakan saat terjadi krisis, resesi atau gejolak ekonomi besar. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri kebijakan moneter. Ciri-ciri moneter yang pertama yaitu dilaksanakan oleh Bank Sentral atau di Indonesia, yang dimana Bank Indonesia yang mengelola. Kedua mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketiga menggunakan instrumen seperti suku bunga atau BI rates. Yang kedua ada operasi pasar terbuka atau OVT. Yang ketiga ada cadangan wajib minimum atau GWM. Empat, dampaknya cepat terasa di sektor keuangan atau perbankan investasi. Yang kelima bertujuan untuk menjaga yang pertama stabilitas harga atau inflasi. Kedua nilai tukar mata uang. Yang ketiga stabilitas sistem keuangan. Yang keenam ada terdiri dari dua jenis yaitu moneter ekspansif, di mana menambah uang beredar atau turun suku bunga. Yang kedua ada moneter kontraktif, mengurangi uang beredar atau naikkan suku bunga. Selanjutnya ada fungsi fungsional, di mana ada fungsi fungsional terbagi menjadi 5. Yang pertama mengendalikan jumlah uang beredar, mengatur uang yang di masyarakat tidak terlalu banyak atau inflasi atau terlalu sedikit atau deflasi. 2. Menstabilkan nilai mata uang, di mana menjaga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing agar tidak terlalu fluktuatif. Yang ketiga ada mengatur suku bunga, menyesuaikan suku bunga acuan untuk memengaruhi konsumsi dan investasi. Yang keempat menjaga stabilitas sistem keuangan, mencegah krisis perbankan dan menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan. Yang terakhir ada mendorong investasi konsumsi. Ketiga suku bunga rendah, masyarakat dan perusahaan lebih terdorong untuk berbelanja dan berinvestasi. Selanjutnya ada analisis SWOT, kategori, strength atau kekuatan. Kebijakan fiskal langsung berdampak ke sektor real. 2. Bisa diarahkan untuk sektor tertentu atau infrastruktur, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan kebijakan moneter pertama ada efek cepat terhadap likul di atas dilaksanakan independen oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, di mana kebijakan moneter dapat proses investasi lambat atau tergantung APBN dan birokrasi. Yang kedua potensi defisit anggaran. Sedangkan kebijakan moneter tidak langsung menyentuh ekonomi real, terbatas jika suku bunga sudah rendah. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, di mana kebijakan fiskal bisa digunakan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah. Sedangkan kebijakan moneter bisa merespon krisis ekonomi atau inflasi secara cepat dan fleksibel. Yang terakhir ada threats atau ancaman, di mana kebijakan fiskal dapat risiko utang negara yang meningkat, korupsi dan kebocoran anggaran. Sedangkan kebijakan moneter ketergantungan pasar pada suku bunga, risiko capital outflow saat suku bunga turun. Oke, kesimpulannya, kebijakan fiskal dan moneter adalah dua alat utama dalam manajemen ekonomi makro. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Di fiskal fokus pada pendapatan dan belanja negara, sedangkan di moneter fokus pada jumlah uang beredar dan stabilitas keuangan. Penggunaan yang tepat dan seimbang dari keduanya sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, mengatasi inflasi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Sekianlah dari presentasi saya tentang materi kebijakan fiskal dan moneter. Sekian dan terima kasih.